Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini kami akan kembali membaca firman-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang menuntun kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita hari ini, Jemaat Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga yang ke-23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat Tuhan, apa yang ada dalam benak kita pada saat-saat ini? Saya yakin bahwa kita juga setuju dengan apa yang diungkapkan oleh seorang sosiolog Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia. Dia mengatakan bahwa secara umum masyarakat pada saat ini sedang mengalami rasa khawatir. Saudara khawatir? Saya khawatir. Kita semua khawatir. Kita khawatir terhadap tertularnya virus corona. Kita juga khawatir kalau diri kita menularkan virus corona kepada orang lain. Mungkin itulah kekhawatiran kita, selain kekhawatiran yang lain, yang saat ini benar-benar ada di dalam benak kita masing-masing. Jemaat Tuhan, rasa khawatir adalah wajar, karena kita hanya manusia biasa, manusia yang fana. Wajar kita khawatir. Rasa khawatir tentu saja biasanya disertai, dibarengi dengan rasa takut dan cemas. Tapi yang keliru, saudara-saudara, ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran yang sangat sehingga kita tidak bisa berbuat apapun. Jemaat Tuhan, berita tentang kebangkitan Kristus, berita tentang Paskah sebenarnya sudah disampaikan oleh Maria Magdalena sebagai saksi pertama atas peristiwa kebangkitan Kristus itu. Tapi rupa-rupanya apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada para murid, rupa-rupanya diabaikan begitu saja. Murid-murid menganggap bahwa itu berita yang biasa-biasa saja. Sehingga berita Paskah, berita sukacita Paskah yang disampaikan oleh Maria Magdalena sebagai saksi pertama yang dijumpai oleh Yesus secara kasat mata, secara langsung, tidak mengubah rasa khawatir, cemas, dan takut para murid. Saudaraku, bagaimana tidak takut, bagaimana tidak cemas? Guru yang mereka kasihi tiba-tiba pergi dengan cepat, dan bahkan kepergiannya
benar-benar disertai dengan peristiwa tragis. Ada ketidakadilan yang terjadi, ada tindakan kekerasan yang terjadi saat itu. Tentu saja yang ada adalah rasa ngeri, rasa takut yang muncul di benak murid-murid. Sehingga berita Paskah yang disampaikan oleh Maria Magdalena tidak memiliki makna apapun. Sehingga yang mereka lakukan pada saat itu, pada hari Paskah, pada malam hari sesudah peristiwa Paskah, murid-murid masih ada dalam keadaan murung, ketakutan, sehingga yang mereka lakukan adalah mengunci diri di ruang tempat mereka melakukan perjamuan bersama Yesus. Dan pada saat itu saudara, di tengah-tengah suasana yang mencekam, Yesus hadir, Yesus muncul. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bukan itu saja. Yesus menyapa mereka sebagaimana yang kita baca tadi, damai sejahtera bagi kamu. Tidak hanya satu kali saudara, 2 kali Yesus menyampaikan salam yang menyejukkan menurut saya. Buktinya rasa khawatir, takut dan cemas yang dirasakan oleh murid-murid saat itu sirna sudah. Para murid berbahagia, bersukacita karena Yesus guru yang terkasih, yang mengasihi mereka, hadir, ada di depan mata mereka. Saudara, ya memang setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda-beda untuk menyikapi segala hal. Ketika pada awalnya para murid benar-benar murung, sedih, pilu. Tetapi ketika mereka melihat Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ekspresi mereka berubah, mereka menjadi bahagia, bersukacita. Karena kehadiran Yesus benar-benar memberi makna yang luar biasa. Yesus yang mereka rindukan, yang mereka harapkan, kehadirannya benar-benar hadir di tengah-tengah para murid saat itu. Sehingga itu juga yang meyakinkan mereka untuk menjalankan misi dari Allah, untuk menyampaikan kabar sukacita Paskah itu, dan tentu saja dalam tuntunan Roh Kudus yang memungkinkan dan memampukan para murid pergi menyampaikan berita Paskah itu. Jemaat Tuhan, kira-kira ekspresi apa juga yang bisa kita tunjukkan pada saat-saat itu? Pada saat peristiwa Paskah juga kita alami di tahun 2020 yang pasti suasananya berbeda jauh dari biasanya. Kita juga sedang merasakan dan mengalami kekhawatiran dan kecemasan serta ketakutan yang sangat. Dan bahkan dampak dari pandemi COVID-19 ini memang memporak-porandakan keadaan hidup yang normal. Benar-benar memporak-porandakan kehidupan perekonomian bangsa kita. Benar-benar merubah hal-hal yang sudah tertata dengan baik biasanya. Dan sekarang kita jadi memiliki kebiasaan yang baru. Juga di dunia pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun saudaraku, berita Paskah kali ini selayaknya seperti sapaan Yesus kepada murid-muridnya, dan kita juga meyakini itu juga sapaan Yesus kepada kita. Damai sejahtera itu juga berlaku untuk saudara dan saya yang saat ini pasti sedang dilanda oleh perasaan khawatir, cemas, dan takut. Sapaan itu pasti juga menyejukkan hati kita, bahwa benar-benar Yesus itu sudah bangkit
Yesus sudah menang dari maut, dari kematian. Oleh karenanya, ya berita Paskah, sapaan damai sejahtera selayaknya juga mendatangkan sukacita bagi kita sekalian. Saudaraku, ketika seseorang mengalami kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran, imun seseorang bisa menurun. Tetapi kalau saja dalam diri seseorang memiliki sukacita, ada kebahagiaan, imun seseorang akan ada dalam keadaan stabil. Oleh karenanya, baiklah kita juga ketika mengalami sapaan Kristus itu, rasa takut dan khawatir kita pun lenyap. Karena kita boleh memiliki pengharapan, yaitu Kristus sendiri. Kristus yang benar-benar juga hadir dan senantiasa hadir. Bahkan pada masa-masa sulit seperti ini. Tentu saja kita perlu meyakini. Kalaupun mungkin kehidupan kita morat-marit, secara finansial juga daya beli kita menurun, kehidupan kita juga benar-benar susah, tidak seperti pada saat keadaan normal. Saudara, yakinlah bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tetap Tuhan kita. Dia yang sudah berkenan mengampuni dan menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Itulah berita Paskah sesungguhnya. Kita juga perlu meyakini bahwa Dia pun akan senantiasa hadir dalam hari-hari kehidupan kita dan juga akan memberikan masa depan yang baik untuk kita sekalian. Saudaraku, apakah kita juga menyadari ini bukan kali pertama bagi kita mengalami kepedihan, mengalami duka cita, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan. Dalam perjalanan kehidupan kita juga sering mengalami hal seperti ini di waktu-waktu yang lalu. Lalu kalau saya tanyakan, bagaimana kita bisa tetap bertahan? Bagaimana kita tetap bisa eksis? Bagaimana kita tetap boleh menjalani hari-hari kehidupan kita selanjutnya, boleh bangkit? Bukankah karena ada Tuhan yang selalu hadir? Dialah yang terus menyokong kita. Dia yang senantiasa menyertai hari-hari kehidupan kita. Dia juga yang dengan penuh kesetiaan hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh karenanya, yakinlah saudaraku, bahwa pada saat ini pun rasa damai sejahtera, keadaan yang baik juga akan menjadi bagian kita, selama kita tetap boleh beriman kepada Dia. Ketika tadi para murid menunjukkan rasa sukacita atas kehadiran Kristus, biarlah hari-hari kehidupan kita yang akan kita jalani di pekan yang baru ini, kita juga barengi dengan rasa sukacita. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Bersukacitalah dalam segala keadaan, karena kita memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan yang benar-benar mengasihi kita, memiliki Tuhan yang benar-benar peduli dengan kita. Kita percaya Tuhan juga pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita dengan cara Tuhan sendiri. Cara Allah menolong dan menopang kita kerap kali di luar jangkauan pikiran kita, logika kita. Tapi kita juga boleh merasakan bagaimana topangan Tuhan secara terus-menerus yang membuat kita kuat dan sabar. Karena itu saudara, sapaan berita Paskah ini juga boleh kita alami, kita rasakan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita juga tetap mengimani bahwa sungguh Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang. Tuhan Yesus juga senantiasa menyertai hari-hari kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.